Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kehadiratnya kita dapat berkumpul dalam acara event online pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa patuh pada ajarannya. Perkenalkan, nama saya Alek Dorantes. Di sini saya selaku pemandu acara, yang mana dalam beberapa jam ke depan saya akan menemani para sahabat inisiator semuanya dalam agenda event online Report Emergency Response Bencana di Indonesia. Sahabat inisiator, seperti yang kita ketahui bersama bahwa awal tahun 2021 beberapa wilayah di Indonesia mulai dihadapkan oleh bencana alam. Di antaranya bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Solo, Kota Tanjung Pinang, kemudian juga yang terparah terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain itu, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang juga terdampak bencana longsor, serta terjadi juga gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dan akhir-akhir ini juga beberapa gunung berapi mulai aktif kembali dan mengakibatkan erupsi seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan juga Gunung Sinabung. Terlebih di situasi pandemi COVID seperti ini, membuat masyarakat sangat khawatir karena banyaknya korban yang terpapar setiap harinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut acara selanjutnya, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Baik, berikut adalah lagu dari Indonesia Raya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada kesempatan hari ini. Kemudian ada pemberian sambutan oleh Presiden Human Initiative, Bapak Tommy Hendrajati. Kami persilahkan. Kita hormati Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Ibu Dr. Anda Eni Supartini, MM. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Arya Nugraha, STMT, salah satu ahli geologi di Indonesia yang akan menjadi salah satu narasumber selain Ibu Eni Supartini, seluruh kepala cabang Human Initiative, sahabat-sahabat pejuang kemanusiaan, serta Bapak Ibu donatur yang berbahagia dan selalu dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua telah diberikan satu kenikmatan yang sangat luar biasa, terutama kenikmatan kesehatan yang saat ini
sungguh sangat besar dan tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk selalu bisa beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan yang selalu membantu kepada mereka yang membutuhkan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada baginda Muhammad SAW serta para sahabatnya yang kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa sebagaimana yang sudah diperkirakan atau diprediksikan oleh para ahli, termasuk BMKG juga sudah memberikan satu informasi bahwa di awal tahun 2021 kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah sebagai bangsa dan negara yang memang berada pada posisi ya ring of fire. Dan tentunya ini adalah tantangan buat kita semua karena sudah tercatat ada sekitar 185 bencana alam kejadian di luar COVID-19. Ya, apakah itu banjir yang terjadi di Solok, di Tanjung Pinang, kemudian yang paling parah dan paling besar itu di Banjar, Kalimantan Selatan. Juga ada longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan kita juga kemudian dikagetkan dengan peristiwa gempa yang ada di Sulawesi Barat. Ya, belum lama sebelumnya ada kejadian kecelakaan pesawat di perairan Kepulauan Seribu. Ya. Kemudian juga erupsi Gunung Semeru dan juga ada Merapi juga. Nah, tentunya ini adalah situasi yang menuntut kita semua sebagai bagian dari masyarakat yang selalu memberikan sebuah kepedulian, apalagi Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang salah satu mandat utamanya adalah dalam kebencanaan, bantuan kemanusiaan dalam kebencanaan. Sehingga ini menjadi tantangan kita semua untuk terus berupaya semaksimal mungkin mengerahkan sumber daya yang ada. Ya, sebagaimana ketika ada kejadian di Sulbar, kawan-kawan di Makassar dalam waktu yang tidak lama kemudian bergerak menuju ke lokasi dan alhamdulillah dalam waktu 6 jam sudah bisa tiba di Mamuju dan di Majene untuk kemudian memberikan bantuan sebisa mungkin untuk upaya penyelamatan. Nah, begitu juga dengan beberapa aktivitas di Kalimantan Selatan, ya banjir juga di Pekanbaru dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang benar Subhanahu wa taala, kami meyakini bahwa dengan upaya-upaya kolaborasi yang dibangun selama ini, dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian menjadi donatur, sekaligus juga upaya kami di Human Initiative untuk terus membangun koordinasi, baik dengan BPBD, dengan BNPB, dengan Kementerian Sosial, ini adalah upaya-upaya untuk kemudian mencoba mengisi kekosongan ruang-ruang yang belum diisi untuk membantu saudara kita yang memerlukan bantuan. Dan ada juga kesempatan kepada kami untuk memberikan sebuah semacam informasi atau pelaporan yang mungkin yang sedang berjalan saat ini. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh Human Initiative? Kami sudah juga menghadirkan para pimpinan cabang di wilayah-wilayah terdekat yang menangani langsung kebencanaan, karena dalam proses menangani respon kebencanaan kami menggunakan cabang terdekat untuk menjadi penanggung jawab utama dalam memobilisasi tim maupun relawan, sehingga diharapkan jauh lebih efektif dan efisien, sehingga kemudian bisa dengan cepat untuk membantu yang membutuhkan. Nah, tentunya ini kami berharap ini adalah upaya-upaya terus memberikan sebuah informasi, mengupdate sebuah peristiwa, agar kemudian kerja-kerja kami bisa disampaikan dengan secara baik, secara akuntabel. Dan tentunya kami sangat terbuka untuk mendapatkan sebuah informasi, sebuah input, sebuah masukan agar kemudian kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh kami ini bisa terus meningkat secara kualitasnya, bisa jauh lebih efektif dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung aktivitas pelayanan kemanusiaan Human Initiative
sejak mungkin awal berdiri sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sudah usia yang hampir ke 21 tahun, dan tentunya kebersamaan ini semoga kemudian terus bisa kita kembangkan dan mengajak semua entitas agar bisa terus berkolaborasi. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama upaya memberikan menjalankan amanah dari Bapak Ibu sekalian ada kekurangan. Mudah-mudahan kami terus bisa meningkatkan kerja-kerja kemanusiaan. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ibu Eni, Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang sudah berkenan hadir, juga Bapak Arya Nugraha yang juga pernah berkenan hadir untuk memberikan sebuah informasi sebagai penambahan pengetahuan bagi kita semua bagaimana sebetulnya situasi secara keilmuan atau secara tupoksi dari beliau sebagai salah satu sumber yang berkompeten, insya Allah. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita berharap bencana ini akan segera berakhir, dan kita doakan agar seluruh masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dalam menghadapi bencana saat ini. Baik, untuk selanjutnya, sahabat inisiator, kita lanjut ke agenda acara selanjutnya, yaitu pemutaran video. Namun sebelumnya kita akan flashback sedikit ya di awal tahun 2021 tentang kejadian bencana-bencana yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Saya Subro Jinawi, Komandan Emergency Response Human Initiative Pusat atau Jakarta, melaporkan situasi dan kondisi yang terkini yang terjadi di Mamuju dan Majene. Ya, kita tahu bahwa tanggal 14 Januari 2021 gempa mengguncang Mamuju dan Majene dengan kekuatan 5,9 skala Richter pada pukul 14.35, dan itu cukup mengagetkan warga sekitarnya. Belum itu saja, belum ada tenang. Pada dini hari Jumat 15 Januari 2001, Majene dan Mamuju diguncang gempa lagi yang cukup besar dan cukup tinggi ya kondisinya. Jadi kurang lebih 6,2 skala Richter. Dan gempa ini gempa dangkal sehingga banyak memakan korban jiwa ya, gedung-gedung runtuh. Mungkin di belakang saya juga ini salah satunya gedung-gedung runtuh ya. Human Initiative merespon dengan cepat ya kondisi ini ya, dengan dengarnya langsung kondisi gempa ini ya, langsung dari Makassar dan Palu kami menginstruksikan agar setelah mengirim 3 tim ya. Yang pertama tim kita mengirimkan medis ya atau perawat, yang kedua kaji setempat, dan yang ketiga membantu evakuasi. Itu awalan. Terus selanjutnya korban jiwa yang hingga saat ini kami dapat yaitu 93 korban jiwa melayang kena gempa. Terusnya ada 426 yang dirawat yang cukup berat, ada 2.703 luka ringan, 3 hilang yang sudah tidak bisa diketemukan karena longsoran di daerah Majene. 47.253 itu yang mengungsi hingga saat ini. 50.477 itu yang terdampak. Itu kejadian-kejadian yang sangat rilis bagi kita. Sebab itu ya kondisi yang sekarang masih terjadi, ada beberapa daerah memang listrik masih mati padam, terus masih ada di perbukitan karena beberapa ada isu adanya tsunami dan adanya gempa susulan, itu yang mereka takutkan hingga saat ini. Sehingga pengungsian-pengungsian dengan seadanya ya, dengan kain, dengan terpal, dengan apa yang adanya ya, itu mereka masih ada di bukit-bukit dan beberapa tempat di lapangan dan lain-lain. Yang sungguh kita prihatin ya, bisa menyalurkan rezekinya walau berapapun untuk yang diberikan, ini sangat bermanfaat untuk warga Mamuju dan Majene. Sekarang yang sedang dilakukan inisiatif yaitu membuat evakuasi sudah selesai. Sekarang kita coba membuat life saving ya, membuat sembako-sembako dan membuat pengungsian. Terus yang dibutuhkan sekarang yang saya dapatkan dari lapangan sendiri, kebutuhan yang hingga saat ini dibutuhkan dari pencinta atau pengungsi. Yang pertama hunian sementara, sekarang juga ada musim hujan seperti ini. Terus perlengkapan tidur ya, mereka seadanya karena mereka rumahnya ada hancur ya, terus ada yang trauma, ada yang lain-lain.
Mereka tidak bawa apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Terus air bersih, mereka juga kesulitan. Ya, biasanya air pam, air gunung itu bagus. Sekarang dengan adanya gempa ini rusak parah. MCK-nya juga jarang sekali di pengungsian yang memenuhi standar. Kadang-kadang hanya pakai kain, apa seadanya. Jadi mereka membutuhkan sekali. Nah, terus medis juga, peralatan medis ya ini karena terbatas ya. Karena pemerintah itu hanya di kapal-kapal di laut ya. Untuk gunung-gunung tuh hanya relawan yang bisa ke sana. Itu medis yang dibutuhkan. Terus sembako, mereka juga kekurangan sembako. Mudah-mudahan dengan adanya laporan seperti ini, rekan-rekan bisa mengetahui kondisi dan situasi sekarang. Saya baby kit ya, bayi juga kurang perhatikan ya, terutama makanannya ya, bajunya dan lain-lain. Mereka juga susah untuk masak ya. Makanya kita di sini juga dicatat juga ini memerlukan alat masak minimal. Kalau misalnya ini Human Initiative sudah membuat dapur umum ya, atau dapur air yang untuk kebutuhan mereka saat ini. Mungkin itu laporan dari saya, Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat inisiator semuanya, berikut adalah cuplikan beberapa kondisi bencana yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, ini adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu sekali bagi sahabat inisiator semuanya, bagi para donatur dan juga narasumber yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya sekarang. Sudah banyak yang join. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang baru hadir. Baik sahabat inisiator semuanya, berikutnya yaitu dialog dengan beberapa narasumber dan tim MRES Human Initiative yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Kaimuddin selaku Manager of Humanitarian Diplomasi. Beliau sudah lama berkontribusi di dunia kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu, dipersilahkan kepada Pak Kaimuddin. Yang kami hormati Pak Tommy, Presiden Human Initiative, kemudian Bu Eni, Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Bu Eni ini memang juga sudah cukup lama berinteraksi dengan kita semua. Kemudian Pak Arya. Baik ya, sudah oke. Pak Arya. Pak Arya juga adalah bagian yang sangat spesial bagi Human Initiative selama ini. Dan sebelum ke para pegiat yang saat ini ada di lapangan, tentu kita akan sapa dulu beberapa narasumber kita ya. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Salam sehat. Waalaikumsalam, sehat. Baik. Kabar baik ya Bu ya. Dan sekarang ada di mana Bu? Saya sudah landing dari Mamuju sekarang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang berarti ada di Jakarta ya Bu ya? Di Jakarta Pak. Tapi masih isolasi mandiri karena memang SOP-nya setelah kita bertugas lebih dari 7 hari kita harus break dulu. Baik ya. Baik, mudah-mudahan masih tetap segar Bu ya, bugar karena Amin. Kita bisa memahami situasi seperti ini pasti sangat-sangat sibuk Bu Eni. Pasti susah sebenarnya. Jadi kami juga pasti bersyukur sebenarnya di Human Initiative bisa menghadirkan Bu Eni saat ini karena biasanya ketemu di lapangan, untuk ketemu di forum-forum yang begini juga menjadi spesial ya. Baik.
Pak Arya juga kami sapa dulu sekalian tes sound. Pak Arya, assalamualaikum. Ya. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Alhamdulillah, Pak Pak. Arya. Ya. Baik. Di mana ini Pak Arya posisi? Di Saya di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Ya, di Jakarta, Pak, di Jakarta Timur. Baik, Ya. Pak. Ini kebetulan masih Ya. Baik. Kemudian nanti juga kita akan tersambung dengan beberapa pegiat kita yang saat ini masih tetap berkontribusi di lapangan ya. Ada teman-teman dari Sulawesi Barat, kemudian yang di Mamuju ya, kemudian ada Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tentunya, walaupun juga ada support dari teman-teman Kalimantan Timur, kemudian ada dari Sumedang ya, dari Jawa Barat. Walaupun ini adalah lokasi yang akan spesifik untuk kita berikan kesempatan untuk berbicara pada sore hari ini, tapi sebenarnya ada begitu banyak kejadian bencana yang sebenarnya sudah mendahului kita sebelum 3 kejadian ini. Ya, kita juga mencatat ada Merapi, kemudian ada dan terakhir ada banjir di Riau ya. Mudah-mudahan teman-teman pegiat juga yang dari 2 daerah ini bisa bergabung dengan kita nanti. Kalau masih ada slot waktu di akhir, nanti kita juga akan bisa mendengarkan beberapa informasi dari beliau-beliau. Nah, sebelum kita lanjut dan saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber kita pada sore hari ini, kita memiliki waktu yang terbatas sehingga kepada kita semua, mudah-mudahan kepada para peserta ya tidak keberatan untuk bisa menuliskan di chat, di ruang chat untuk tanggapan ataupun pertanyaan selama nanti diskusi ini, sehingga ini juga akan memudahkan kita untuk mengantisipasi kalau misalnya ada keterbatasan jaringan, sinyal dan lain sebagainya di masing-masing kita ya, dari berbagai macam tempat yang ada di kita, karena diskusi kita memang online, sehingga kalau misalnya kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, kalau misalnya masih ada waktu, nanti kita akan memberikan kesempatan itu, tapi kalau tidak, maka kita akan terus mendahulukan beberapa pertanyaan yang ada di chat atau tanggapan yang sejenis. Baik, Bapak Ibu para narasumber, kemudian Pak Tommy mudah-mudahan juga masih ada bersama kita saat ini, masih bersama jalannya diskusi kita. Para peserta juga terima kasih atas kehadirannya. Nah, kita mencatat bahwa tahun 2021 ini memasuki pekan yang ketiga baru, ya, belum terlalu lama. Tapi barangkali juga nanti ada penjelasan yang lebih detail dari Bu Eni. Tapi kita harus mengakui bahwa selama tahun 2020 setelah COVID melanda dunia, ternyata memang cukup bisa merepotkan aktivitas kita ya, ketika misalnya ada bencana-bencana tambahan, sehingga kalau dalam istilah kita ada multi disaster, ada double disaster begitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi tantangan besar yang tidak biasanya untuk bisa menanggulangi bencana-bencana seperti ini. Apalagi kemudian di tahun ini, di awal-awal tahun ini bertubi-tubi. Ya, kita memang sudah memprediksi, tapi beberapa hal memang perlu dipersiapkan. Nah, kita akan memohon secara hormat kepada Bu Eni, karena beliau adalah Direktur Kesiapsiagaan. Saya perlu sedikit memperkenalkan beliau sebelum memberikan beberapa penjelasan. Beliau saat ini Direktur Kesiapsiagaan di BNPB, kemudian Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan beberapa pelatihan beliau sudah melakukan melaluinya. Ada diklat diklat PIM 2, 3, dan 4, termasuk ARDEX ya. Kemudian
pendidikan beliau terakhir di UPN ya. S2 di UPN, Universitas Pembangunan Nasional. Nah, nama lengkap beliau adalah Dr. Anda Eni Supartini MM. Kami mengenalnya di Humaninisiatif ini sebagai sosok yang cukup aktif dan progresif karena biasanya melalui Pak Subur yang barusan memperkenalkan video beliau dari Mamuju. Kalau misalnya ada beberapa event yang ada di tingkat nasional, maka selalu saja kita harus berhubungan dengan Bu Eni, apalagi itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas relawan. Kami persilakan 10 menit ke depan untuk bisa memberikan beberapa informasi dan penjelasan tentang apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya dengan adanya bencana yang cukup intens, khususnya kita baru membuka lembaran baru di tahun ini pada 3 pekan pertama. Silakan Bu Eni, 10 menit ke depan. Iya, mungkin terima kasih Pak Muhammad. Kalau boleh saya sedikit share screen ya, kalau diizinkan. Ini nggak lama, saya akan diberi waktu 10 menit, jadi saya akan coba. Jadi ini kami itu dengan HI ini sudah sangat familiar. Dan banyak kawan-kawan HI nggak menyebut saya ibu, malah menyebutnya itu mami. Gitu. Makanya agak-agak kagok ketika di lapangan mereka nyebut mami ada di mana gitu. Banyak yang nggak tahu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya sore ini. Saya hanya akan melihat perspektif pentahelix peran dan sinergitas HI dalam penanggulangan bencana. Tadi Pak Tommy dikatakan bahwa Indonesia sudah saat ini bencana sangat bertubi-tubi, kalau boleh kita jujur, sangat luar biasa kondisinya, karena ini sedang pandemi, tapi bencananya juga bertubi-tubi. Yang terakhir yang cukup ekstrim adalah Kalimantan Selatan, kemudian yang di Jawa Barat, dan yang terakhir ini ada di Sulawesi Barat. Dan kami sudah bertemu juga di Desa Relawan dengan kawan-kawan inisiatif HI. Kami yakin program-program yang disajikan atau disandingkan oleh HI ini adalah di siklus bencana dari mulai pra sampai dengan pasca. Kemudian aktivitas HI dinamika di lapangan selalu ada untuk masyarakat. Pertanyaannya adalah HI ini selalu ada di lapangan, apalagi yang memang di sananya ada unit-unitnya, atau saya lebih nyaman menyebutnya ada UPT-nya, sehingga itu akan lebih cepat atau respon dengan segera. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah kegiatan Helix. Kita sudah tahu bahwa di sini ada 5 kekuatan pilar. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada pelaku bisnis atau lembaga usaha, kemudian ada kawan-kawan media dan ada kawan-kawan dari perguruan tinggi atau yang mengampu di akademisi atau akademisi. Nah, pertanyaan ini adalah saya akan menyampaikan seperti apa sih HI ini berkiprah. HI adalah sebuah lembaga yang memang berada di masyarakat. Dukungannya dari kita melihat hampir di semua segmen ada. Dari mulai penguatan kapasitas, pelatihan, asesmen, penyelamatan, penanganan pengungsi, pemulihan sosial ekonomi, ada semuanya. Lantas apa yang sudah disejingkan oleh HI ini adalah penguatan di tanggap darurat itu pasti ada. Penguatan di transisi darurat pun ada. Penguatan di pasca bencana ada. Lantas seperti apa lembaga HI ini? Lembaga juga sudah membangun dengan staging sambil nyaman menyampaikan dengan UPT, maaf kalau salah penyebutannya, itu juga satu struktur kelembagaan yang cukup kuat dan ini akan mempermudah untuk koordinasi di tingkat level yang tidak di pusat atau di daerah. Kemudian ada lagi penguatan di media dan di pendidikan, kemudian cukup aktif juga penguatan di desa relawan, dan yang paling terpenting banyak ceruk-ceruk yang belum tertangani oleh pemerintah, oleh lembaga lain, oleh sektor lain, tapi oleh HI ini dicermati. Nah,
ada satu hal yang menjadi penting bagi saya HI ini harus bagaimana ke depannya. Yang jelas harus ada penguatan kapasitas. Seperti apa? Karena kami yakin bahwa HI ini juga kiprahnya tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar negeri. Beberapa leveling untuk penguatan kapasitas itu memang harus dipunyai. Artinya apa? Kita harus jebol atau harus punya sertifikasi yang bertaraf internasional. Saya akan mencoba untuk berkoordinasi karena saya juga mantan dari kepala Kapus Diklat, barangkali ada pelatihan isyarat yang bisa diikuti oleh kawan-kawan HI. Nah, tentunya ini juga ada aturan yang memang harus dipunyai, dan kami yakin ini bisa dilakukan. Dan ini pasti kawan-kawan HI ini pasti kuat-kuat, tetapi kembali lagi ketika kita akan mengirimkan di luar negeri itu memang ada persyaratan tersendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian kami ingin ada pelatihan yang sifatnya sangat sederhana. HI di Sulawesi Barat juga sudah mensupport dengan adanya rumah senyum, dan ini sangat-sangat berarti. Kemudian dengan progres dan programnya juga cukup banyak yang dilakukan oleh dirinya Pak Sukur dan kawan-kawan. Nah, pelatihan apa sih yang nanti kami berharap timnya Pak Sukur maupun teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada di Sumedang ini bisa melihat sebenarnya masyarakat, karena apa? Karena setiap ancaman itu berbeda treatmentnya, berbeda kebutuhannya. Artinya ketika kita berada di penanganan banjir akan berbeda dengan penanganan yang ada di gempa ataupun longsor. Sumber dayanya pun berbeda. Nah, ini tentunya kapasitas ini harus yang paling sederhana. Yang kalau yang saat ini sangat dibutuhkan untuk Sulbar, Mamuju, Majene, dan Polman itu adalah tenda ya. Tenda yang paling sederhana, yang hanya beberapa menit ini bisa dilakukan. Dan pelatihan seperti waktu kita kecil dulu, pelatihan membuat tenda waktu kita pramuka, itu kan kita sering membuat tenda yang sederhana seperti itu dulu. Karena mereka biasanya kalau sudah terjadi gempa, itu biasanya diikuti dengan rinai, hujan. Nah, ini membuat kawan-kawan atau penyintas itu, pengungsi itu menjadi lebih bermasalah atau rentan, atau mungkin kesehatannya akan bermasalah. Nah, kami yakin itu hanya satu permasalahan, misalkan tenda. Kemudian dukungan untuk malam hari ya, ini solar cell, mungkin kita harus menyiapkan beberapa solar cell supaya pada saat malam hari, karena listrik alhamdulillah sih di Majene dan Mamuju listrik cepat pulih, jadi tidak terjadi pemadaman yang cukup lama. Tapi ketika kita menghadapi sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Nah, setelah ceruk ini tertangani, adalah pertanyaannya what next ketika kita menghadapi di dalam transisi darurat. Ini juga mesti menjadi segmen tersendiri bagi HI, bagaimana mempersiapkan ini. Dan nanti kami siap berdiskusi. Kalau perlu kita undang dari salah satu deputi, Pak Dodi, untuk bisa bersinergi dengan kawan-kawan HI, bagaimana penyiapan untuk transisi darurat. Bahkan pasca darurat pun kami juga bersedia untuk kawan-kawan HI semakin kuat di dalam penanganannya. Artinya rollingnya ini pun juga jelas, dan pergantiannya dan kapasitas kawan-kawan ini juga semakin mantik, kalau dalam bahasa Indonesia semakin terisi dan terasah dengan baik. Ini HI dalam penanganan COVID selalu ada setiap hari Rabu pada saat kita menjelang Ramadan sampai dengan bulan Oktober ini, HI selalu hadir di Wisma Atlet, kemudian di tempat-tempat lain pun selalu ada di rumah sakit dengan berbagai progres dan programnya juga selalu mendukung, baik itu sifatnya edukasi, mitigasi maupun sosialisasi. Bahkan untuk dukungan sarpras pun juga HI memberikan
termasuk kami hadir pada waktu serah terima untuk di Rumah Sakit Dr. Suyoto yang ada di Kementerian Pertahanan, itu juga HI memberikan. Kemudian gerakan HI Bantu Rakyat ini ketika kita COVID, baik edukasi, pangan, pendataan, psikologi, medis, ekonomi dan lain sebagainya, ini HI ada. Dan yang terpenting lagi, HI juga punya konten-konten media yang bisa di-share kepada masyarakat. Kemudian yang ini adalah quote yang disampaikan oleh Lili, intinya HI selalu ada di dalam segmen yang ketiga. Mari kita melakukan reduksi bencana. Bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, itu merupakan investasi. Kami yakin HI pasti bisa. Semangat, salam tangguh, salam sehat, kemanusiaan untuk sesama, HI makin hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada begitu pesan yang banyak, begitu pesan kuat yang disampaikan oleh Bu Eni, dan mudah-mudahan ini bisa bisa diterima dengan semangat juga oleh teman-teman kita di lapangan, khususnya para pegiat yang saat ini berada di berbagai lokasi bencana. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa list sebenarnya yang selama ini juga sering itu ditujukan kepada para teman-teman tim atau relawan yang ada di lapangan. Tapi sebelum kita nanti bergeser ke Pak Arya, saya ingin menyampaikan satu hal tentang kondisi yang terkini. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, ada begitu banyak lokasi kejadian yang menimpa dan kemudian itu juga terjadi dalam satu waktu. Kira-kira apa yang menjadi salah satu upaya atau acuan sehingga itu bisa menjadi bagian daripada ikhtiar dari misalnya dari BNPB, sehingga teman-teman di lapangan juga bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik. Karena ini kan kalau misalnya kita berbicara hanya satu atau dua lokasi bencana, itu mungkin selama ini kita sudah bisa menebak ya, atau misalnya melakukan koordinasi dengan begitu smooth, begitu baik. Tapi kemudian ada COVID-19 yang mendahuluinya di tahun 2020. Nah, kemudian akhirnya bertubi-tubi, ini juga terjadi di beberapa daerah. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan, kemudian dan bagaimana upaya dari misalnya BNPB untuk bisa melakukan upaya-upaya koordinasi sehingga ini bisa paling tidak meminimalisir dampak yang lebih besar, khususnya bagi para penyintas, kemudian bagi teman-teman yang saat ini mungkin juga memikirkan terlalu banyak lokasi dan titik bencana yang harus ditangani. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Satu hal yang paling terpenting ketika kita akan turun atau terjun dalam respon, pastikan bahwa kita tetap sehat. Sehat, kuat, dan dinamis ya, untuk mengetahui kondisi-kondisi, karena kita tidak bisa membaca situasi alam itu akan seperti apa. Nah, kita punya aplikasi Inaris yang barangkali itu bisa digunakan karena BNPB juga menggunakan Inaris. Ini sehingga kita akan mengetahui cek posisi kita ada di mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kita bisa berkoordinasi di posko. Ketika kita kesulitan, posko itu biasanya lebih etik, mulai dari Kalimantan Selatan dan Sulbar, dan mungkin kita akan membuka lagi di Yogyakarta, itu adalah Des Relawan. Des Relawan ini adalah platform di mana kawan-kawan itu bisa masuk dari berbagai lembaga, entah itu LSM, NGO, kita tidak melihat itu, tetapi melihat Nawa itu mereka untuk melakukan penanganan atau kegiatan yang sifatnya untuk kemanusiaan. Nah, di situ kita akan melihat, karena akan di-list oleh kita siapa berbuat apa, jumlah anggotanya berapa, artinya kita melakukan check-in sehingga kita tahu. Nah, seperti yang kemarin dilakukan oleh timnya Mas Subur, di mana ketika respon udah luar biasa, tapi ada satu titik di mana
kekurangan, bukan kekurangan ya, keterbatasan karena bagus juga Pak Syukur ini menginisiatif untuk para pengungsi ini paham bahwa ini masih pandemi. Jadi kebutuhan untuk masker menjadi sangat penting sehingga kami support untuk masker 1.500-an ya kita berikan. Dan ini tentunya tidak pasti butuhnya lebih dari 5.000 atau 10.000, tapi yang ada karena memang di dalam desa relawan tidak menyiapkan tidak ada sumber daya ataupun logistik, tetapi jika kita membutuhkan kita bisa dorong atau meminta kepada bidang logistik. Nah, selanjutnya kita mengetahui ini gimana nih Bu kalau manajemen dalam kondisi yang bertubi-tubi. Kami yakin platformnya di HI, struktur di HI ini sudah cukup kuat sehingga ibaratnya kita memainkan sebuah puzzle itu akan tahu mana-mana yang memang tepat atau cepat untuk bergerak merespon. Kemudian kita mengingat ini masih pandemi, pastikan mereka sudah melakukan cek kepada diri kita apakah melakukan dengan swab atau PCR atau apa saja yang sekarang ini memang diperlukan dan kita yakin sebelum turun kita tidak menjadi carrier bagi pengungsi. Nah, ini yang di tempat di Sumbar ini kami membuka layanan untuk swab antigen secara gratis dan kami mohon kawan-kawan dari HI bisa memanfaatkan dan kita yakin ini jangan sampai menjadi kluster baru dan kami yakin kawan-kawan HI juga sudah mengarah untuk memprotek diri dengan swab. Kemudian yang keempat itu adalah membaca situasi. Ini apa artinya di dalam kegiatan kita bisa membaca, artinya membaca ada melalui informasi melalui WA group, bisa melalui kanal-kanal informasi yang memang sesuai memang dibuka oleh pemerintah, entah itu dari BMKG, entah itu dari Pusdaq atau BNPB, itu bisa terrilis dengan baik. Dan kami berharap kalau dengan BMKG kan itu juga terbuka untuk umum juga, jadi kita bisa mengupdate apa yang memang harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan HI. Kami yakin struktur HI ini sudah cukup bagus, mari kita perkuat dengan kapasitas-kapasitas yang memang dibutuhkan untuk segmen-segmen berikutnya. Ini adalah berbeda penanganan darurat di masa pandemi. Ya, Mas. Baik, makasih Bu Eni. Nanti mohon Bu Eni mudah-mudahan masih bisa terus tersambung dan sinyalnya masih kuat nanti karena ada beberapa informasi dan tanggapan juga dari teman-teman kita yang ada di lapangan nantinya, khususnya yang dari 3 lokasi ya. Saya geser ke Pak Arya dulu, Bu Eni, sebentar. Baik, Pak Arya. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah masih tersambung. Nah, Pak Arya, ini kan kita memang tidak bisa begitu saja menyalahkan alam, karena alam akan jalan dengan mekanisme yang ada, gitu ya. Tapi sebelum kita terlalu jauh berdiskusi tentang itu, dan Pak Arya juga nanti akan memaparkan, saya ingin mengenalkan sedikit lagi tentang profil beliau ya, Pak Arya, supaya kita juga bisa mengenali lebih tahu. Beliau adalah konsultan geologi ya. Saat ini di eksplorasi, kemudian ada geoteknik, kemudian GIS juga, ada remote sensing survey, ada mining, oil dan gas. Samping itu juga beliau adalah scuba diving profesional, instruktur ya. Kemudian juga sehari-hari ada aktivitas bisnis dan tentu konsultan ya. Beliau alumni ITB, teknik geologi, tentunya nanti juga akan banyak beririsan dan sangat relevan dengan diskusi kita tentang bagaimana bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya alam ya, yang kaitannya dengan geologi. Dan
begitu banyak aktivitas dan pengalaman beliau sebenarnya yang sudah beliau jalankan secara profesional, tapi kelihatannya kalau kita harus membacakan satu persatu ini kayaknya cukup panjang juga ya. Tapi paling tidak kita secara sekilas begitulah kurang lebih profil beliau, dan nama lengkapnya adalah Arya Anugraha Mulhadiono ya, atau biasa disapa Pak Arya. Baik. Kita adalah Ring of Fire, tadi juga disampaikan oleh Pak Tommy di awal sambutan. Kemudian kita juga sudah berdiskusi di tahun 2000 akhir tentang La Nina, El Nina, dan seterusnya. Walaupun mungkin akan sedikit bergeser dari geologi, tapi mungkin juga masih ada kaitannya dengan itu. Nah, kita sebenarnya ingin mendapatkan informasi yang cukup relevan juga terkait dengan bagaimana kondisi geografis ya, khususnya yang ada di Indonesia, kalau misalnya dikaitkan dengan posisi atau kontur yang ada di beberapa lempeng yang ada di Indonesia, khususnya yang mengapit beberapa lempeng besar ya. Itu yang kemudian menjadi sangat kontributif dalam tanda petik terhadap beberapa kejadian bencana. Karena gini, semua kejadian bencana katanya bisa diprediksi. Kecuali ada beberapa, termasuk salah satunya gempa. Nah, ini juga akan menjadi, barangkali juga akan menjadi beberapa pertanyaan ya dari teman-teman kita di pegiat kemanusiaan, begitu ya, pegiat bencana. Dan saya kira Pak Arya juga bisa memberikan sedikit pencerahan tentang itu. Silakan Pak Arya, 10 menit ke depan. Oke, terima kasih. Ini pertama saya ucapkan terima kasih pada Human Initiative yang memberikan kesempatan nih kepada kami untuk sedikit sharing aja. Mungkin yang akan kami sampaikan sifatnya umum saja, tidak perlu terlalu mendalam saya rasa ya. Saya izin share screen, mungkin tidak semua saya bahas, beberapa yang penting saja. Jadi saya kasih judul, apa yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia, negara dengan beragam tantangan bencana alam, dalam tanda kurung. Karena bencana alam ini sendiri sekarang sudah mulai menjadi banyak pertanyaan, multidimensi juga, mana yang termasuk bencana alam atau tidak. Banjir bencana alam bukannya, seperti itu misalnya, tanah longsor bencana alam atau bukan, dan seterusnya. Oke. Oke, dibagi 5, introduksi, bencana itu sendiri definisinya, kemudian tektonik setting, tadi sudah sempat dibahas ya, sama Pak Muhammad Khaimarudin. Kemudian kenapanya dan terus selanjutnya bagaimana. Yang bagaimana sebenarnya yang bagian 5 tadi sudah dijawab Ibu Eni, jadi nggak akan terlalu banyak kita bahas. Ini CV-nya tadi sempat disampaikan. Jadi seperti pembukaan tadi, saya juga sampaikan pembukaannya awal tahun 2021. Kini beberapa clipping dari online news, bagaimana banyaknya terjadi bencana. Oke, news baru 23 hari 197 bencana telah terjadi, dan seterusnya ada 2.250 bencana telah terjadi selama 10 bulan terakhir di Indonesia, dan seterusnya. Sehingga kemudian mungkin oleh sebab itu kita membuat acara hari ini ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga mungkin terkait mengenai kebencanaan. Baik, mungkin saya hanya ingin sedikit mengulas atau sharing. Kebencanaan tentunya tidak semua bencana, tapi lebih spesifik lebih ke natural disaster atau bencana alam. Jadi kalau kita bahas bencana alam dalam bahasa Inggris, natural disaster adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Tadi sempat dibahas Ibu Eni kalau nggak salah ya, ada siklik dan seterusnya bahwa umur bumi kita ini 5 miliar tahun konon katanya begitu ya. Dan bagaimana bumi ini memiliki aktivitas dan ada energi yang terus berputar itu memang sejak 5 miliar tahun yang lalu, tapi selama tidak ada manusianya tentunya tidak akan pernah menjadi masalah. Kita pernah dapat cerita dinosaurus punah karena hal-hal ini, itu, dan seterusnya, tapi mungkin karena tidak ada manusia, mungkin nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah
terkait dengan populasi manusia. Contoh sederhana aja misalnya, kalau kita lihat data sebenarnya di Papua banyak sekali atau sering sekali terjadi gempa. Tetapi karena populasinya masih rendah, cukup rendah dibanding Pulau Jawa misalnya, tentunya tidak menjadi berita, tidak banyak menjadi berita. Begitu. Jadi bagaimana suatu definisi itu menjadi bencana apabila terkait dengan populasi manusia. Dan kita akan bicara risiko. Ini risiko ini bencana alam bagi atau ini rumusannya ya, per kesiapan masyarakat itu sendiri. Nah, bicara mengenai kesiapan masyarakat, tentunya ada yang kami dari kalangan geologi sering menyebutnya dengan mitigasi. Mitigasi bisa juga dianggap sebagai pendugaan atau persiapan atau mempersiapkan. Dengan adanya mitigasi yang baik, tentunya kita bisa meminimalisasi korban. Tadi di slide terakhir Bu Eni ya itu, kalau nggak salah pendapat dari Humas BNPB itu bagus sekali. Bagaimana kita menyiapkan diri atau bersiap terhadap terjadinya bencana. Karena pada prinsipnya, tadi juga Pak Moderator sudah menyampaikan bahwa ada istilah pendugaan, prediksi. Apakah bisa diprediksi? Sebenarnya bencana alam gempa bumi juga bisa diprediksi, Pak. Hanya saja range-nya atau waktunya, rentang waktunya yang panjang, cukup panjang. 100 tahun, 50-100 tahun, atau bahkan 200 tahun. Nah, sedangkan masa hidup manusia kan mungkin kurang dari 100 tahun. Tapi bisa diprediksi, Pak. Bagaimana dengan gunung api? Nah, bagaimana dengan tanah longsor? Ada bagian akhir slide saya akan ada sedikit ya pertanyaan saya terkait tanah longsor. Ini memang foto sebelah kanan ini kejadian terakhir kemarin di Sumedang ya. 4 faktor utama yang dapat menimbulkan terjadinya bencana. 1, kurang pemahaman terhadap karakteristik bahaya atau hazard. Dan ini saya menggarisbawahi misalnya kejadian di foto ini ya, di longsor Sumedang kemarin. Kebetulan kami di Ikatan Ahli Geologi dan kalangan profesi geologi juga sudah pernah membahas secara rinci, secara detail mengenai kejadian-kejadian ini. Dan kita ketahui sendiri bahwa bagaimana pada waktu itu setelah longsor terjadi kemudian dilakukan pencarian korban, justru itu kemudian menjadi korban karena ada longsor susulan. Nah, ini kaitannya adalah dengan nomor 1, pemahaman terhadap karakteristik bahayanya. Misalnya tadi longsor. Bagaimana gempa bumi? Kita tahu gempa bumi kan ada susulan dan lain sebagainya. Bagaimana tsunami dan seterusnya. Kemudian nomor 2 adalah sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam. Nah, nomor 2 ini kaitannya banjir. Banjir bencana alam atau bukan? Sini kita bisa lihat ada faktor sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam. Kemudian yang ketiga penting kurangnya informasi atau peringatan dini, early warning. Nah, nomor 3 ini penting sekali. Simpelnya begini. Kalau kita tahu satu gunung itu, gunung api akan meletus, tentunya kita tidak akan berumah di gunung api tersebut. Kalau kita tahu bahwa kondisi lereng tertentu dan kondisi geologi tertentu akan bisa menyebabkan risiko longsor, tentunya kita tidak akan berumah di tempat tersebut. Kalau kita tahu di daerah di mana gempa akan terjadi dan bisa sangat besar, tentunya kita harus berhati-hati atau paling tidak merespon dengan baik. Jadi nomor 3, kurangnya informasi atau peringatan dini yang menyebabkan ketidaksiapan. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dalam menghadapi ancaman bahaya. Nah, ini definisinya, ya ada Perundang-Undang nomor 24 tahun 2007 dan seterusnya. Ada definisi mengenai hazard dan bencana tadi sudah saya bahas. Kemudian bencana sendiri ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih besar korbannya dan seterusnya. Saya tidak akan bahas, tapi saya hanya akan bahas sedikit di sini tentunya mengenai bencana alam. Sekarang masuk ke bagian bencana alam geologi. Jadi kami menyebutnya spesifik bencana alam geologi. Jadi kalau seorang ahli geologi itu, kalau kuliah di geologi atau teknik geologi itu, mulai dari semester 1 kita sudah bicara mengenai alam, dan kita sudah bicara juga mengenai bencana alam geologi. Ada gempa bumi, gunung meletus, banjir. Wah, banjir rupanya masuk bencana alam ya. Tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan yang lain-lain seperti bencana sosial dan seterusnya.
Baik, tadi udah disebut-sebut ya mengenai tektonik. Ya, saya rasa ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia berada di 3 plate atau tiga lempeng tektonik yang saling bergerak. Sebenarnya berada di lempeng tektonik tidak ada masalah. Tetapi akan menjadi masalah kalau dia saling bergerak dan kita berada di tepinya atau berada di lempeng tersebut yang berinteraksi atau interaksi lempeng tersebut yang akan mengakibatkan kondisi terhadap kita. Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik. Nah, ini berhubungan dengan tektonik lempeng sendiri, terletak di batas-batas lempeng yang terus bergerak nih. Batas lempeng. Kalau kita misalnya berada di tengah lempeng, relatif di tengah, tentu resikonya lebih kecil dibanding kalau kita berada di tepi lempeng. Nah, ini kayaknya tadi juga sudah disampaikan slide ini, bagaimana kita itu 3 lempeng yang saling bergerak, kebanyakan saling menabrak, jadi energinya bertabrakan, kemudian kita juga berada di tepi lempeng tersebut. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua. Papua bahkan ada 3 lempeng ini. Dari barat, dari selatan, dari utara, dari timur. Itu saling menekan. Oke, ini kita lempengnya saling menekan. Jadi ada energi yang saling menekan. Dan kita berada di tepi-tepinya. Nah, ini adalah gambar kartun, saya ambil dari internet, yang menggambarkan bagaimana tepi lempeng itu sangat aktif. Jadi Indonesia itu berada di tepi lempeng. Kalau kita lihat di sini misalnya, sepanjang barat Sumatera, selatan Jawa, dan seterusnya, terus ke Sulawesi dan seterusnya, ini adalah tepi lempeng yang berada di sini. Itulah sebabnya kita sebut Ring of Fire. Cincin api. Kenapa cincin api? Karena di sini muncul gunung api. Kalau kita berada jauh dari tepi lempeng, tidak banyak gunung api. Mungkin ada magma yang, tapi ini hotspot seperti ini biasanya kecil dan jarang. Tapi kalau sudah tepi lempeng, nah ini banyak gunung apinya. Oke. Nah, tetapi tidak hanya itu saja. Artinya, tekanan si lempeng tersebut akan menyebabkan kerak yang di sini terpatah-patah. Kenapa? Karena dia mengalami energi yang masuk ke sini. Contohnya di sini adalah sesar besar Sumatera. Ini sesar besar Sumatera atau kami sering sebut sesar Semangku. Dan juga banyak sesar yang lain seperti yang terkenal tahun 2017 ya. Kejadian di Palu itu ada sesar besar Palu Horo. Nah, ini semua sesar-sesar ini ada turunan dari proses bergeraknya lempeng-lempeng itu sendiri. Ya, jadi si sesar-sesar ini semua menyimpan energi. Ya, kalau kita lihat energi dari mana, ini pelajaran SMP mungkin ya, kita masih ingat astronosfer. Nah, energi itu dari sini. Dan kalau kita belajar hukum kekekalan energi, maka energi itu hanya akan berubah bentuk. Karena energi itu tidak akan hilang, tapi dia akan berubah bentuk. Jadi kalau di sini energi itu terbentuk di sini, ini saling mendorong ke sana, dan ini juga mendorong ke sini, ada energi yang timbul, kemudian energi tersebut muncul sebagai gunung api, atau energi tersebut yang tersimpan di rekahan-rekahan ini sebagai sesar, atau lipatan-lipatan, sesar atau lipatan-lipatan, ini semua adalah energi yang terkumpul. Masalahnya adalah kalau energi tersebut terlepas. Ya. Simpel sederhana saja, misalnya energi tersebut saling mendorong, kemudian ini menjadi terlipat, kemudian ini terus didorong, maka apabila elastisitas dari batuan di sini melewati angka elastisitasnya seperti di sini, ini didorong, maka dia akan terjadi rekahan atau sesar atau patahan. Dari dia melengkung kemudian menjadi patahan, inilah yang kita sebut release energy. Itulah yang kita sebut gempa. Ya, gempa. Nah, kalau populasi itu berada di sini, ya tentunya itulah kemudian menjadi disaster atau bencana. Selama masih terbentuk
lipatan ini yang berproses sangat lambat, mungkin kita berumah atau berkampung di sini kita tidak terasa. Tetapi begitu energi tersebut melewati batas elastisitas batuan terjadi patahan, nah disinilah kemudian kita akan sangat terasa. Jadi kalau patahan, kita tidak bicara mengenai batas lempeng, tapi patahan itu begitu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun Kalimantan yang katanya relatif jauh dari tepi lempeng, tapi kalau kita lihat bukan tidak ada patahan-patahan, ternyata ada juga. Walaupun kalau di tepi lempeng tentunya lebih banyak. Contohnya sesar Sumatera. Di Jawa ada tentunya banyak. Ini ada gambar garis besar sekali. Ini lagi ribut sekarang, lagi banyak didiskusikan dan diperdebatkan para ahli geologi yang kita sebut sesar Baribis. Benar nggak ini ada? Dan bagaimana pengaruhnya? Karena dekat energi tersebut tercipta, kemudian tersimpan, dan kemudian suatu saat terlepas menjadi suatu bencana. Baik gunung api, gempa bumi apabila terjadi di laut, kemudian terjadi pergeseran dasar laut, terjadi tsunami, atau bisa juga gempa bumi ini men-trigger likuifaksi, kondisi-kondisi tanah di mana banyak pasir dan banyak air menyebabkan terjadi likuifaksi, atau bisa juga terjadi tanah longsor. Atau bisa saja aktivitas dari tektonik ini menyebabkan bentuk muka bumi. Tadi sudah disampaikan mengenai topografi atau morfologi. Ada pegunungan, ada lereng tinggi, ada lereng rendah, yang terjadi karena pelipatan-pelipatan tadi, itu yang kemudian lereng-lereng yang terjal bisa menyebabkan tanah longsor. Selain juga ada faktor curah hujan dan jenis batuan adanya bidang gelincir sehingga bisa longsor. Nah, ini semua tentunya kita pelajari. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang bukan rahasia, artinya tentunya kita akan sharing. Orang yang tahu pasti akan sharing. Dan kita sebagai pihak-pihak yang tanggap terhadap kegiatan bencana, ya, saya anggap misalnya Human Initiative ini sangat mulia sekali. BNPB membantu rekan-rekan kita yang terkena musibah, bencana, tapi kita juga mesti tahu karakternya dari bencana itu. Tanah longsor. Jangan sampai kita menolong, tapi terjadi longsor susulan, kemudian kita menjadi korban. Banjir susulan, gempa susulan, tsunami susulan, dan seterusnya, tentunya adalah suatu karakter tadi yang kita harus sadar, mengetahui dan mempelajari, dan melakukan mitigasi. Ya. Kemudian tentunya setelah itu kita melakukan tanggap dengan baik. Ini adalah contoh bagaimana peta gempa dan penyelidikan atau riset mengenai gempa itu dibuat sehingga kemudian Indonesia punya ini yang terbaru. Ya, judulnya saja peta sumber daya bahaya gempa di Indonesia. Sudah ada dan ini diperbarui terus. Ini contohnya 2019. Sudah ada SRI mengenai bangunan tahan gempa. Ini bagian dari mitigasi. Ada zona merah, ada zona kuning, hijau, biru, yang tidak ada zona sama sekali, misalnya di tengah Kalimantan dan seterusnya. Dan ini terus berkembang. Berkembangnya bagaimana? Karena seperti sebagai contoh kemarin kejadian gempa di Palu Horo, di Palu, kemudian muncul sesar-sesar baru yang teridentifikasi dan terdeteksi menyimpan energi. Ya, nah ini adalah potensi-potensi baru sehingga peta ini kemudian yang 2019 atau 2017 ini berbeda dengan yang 2010. Dan ini tentu bisa berbeda terus. Contohnya Jakarta mungkin nanti kalau sesar Baribis confirm memang ada, bisa jadi Jakarta merah semua dan seterusnya. Di level kota ada mikrozonasi. Ini adalah usaha kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita membangun bangunan tahan gempa dan seterusnya. Baik, ini adalah tanggap. Di sini ada catatan recover, identify, protect, mungkin 2 detect, menit lagi, Pak. respon. Ya, udah sampai ke kesimpulan, Pak. Makasih. Oke, siap. Jadi ini Terima kasih, Pak. kami kalau di geologi tentunya sangat mementingkan yang disebut mitigasi. Yaitu apa? Identify, protect, detect, respon, dan recovery. Terutama bagian identify, protect, and detect.
Ini adalah bagian dari mitigasi yang tidak bisa dipisahkan, dan kita juga harus tahu, masyarakat Indonesia seluruhnya harus tahu. Makanya banyak sekali pamflet-pamflet, kemudian mungkin publikasi-publikasi yang dibikin kartun mudah dicerna. Ini saya crop dari internet, saya browsing banyak sekali, tapi masalahnya apakah semua sampai ke masyarakat? Kalau misalnya masyarakat tinggal ternyata dia di daerah yang rawan longsor, dia mau pindah atau tidak? Bagaimana biayanya? Kita mau membangun di daerah-daerah yang lerengnya terjal, biayanya bagaimana? Dekat dengan sesar, apakah bisa dengan bangunan tahan gempa, tapi biayanya tinggi. Kalau demikian bagaimana? Nah, ini sebelum closing, ini gempa kemarin, Pak, di Sumedang. Sebelah kiri sebelum gempa dan sebelah kanan sebelum gempa. Kalau tidak ada masyarakat, tentunya tidak menjadi bencana. Itu adalah fenomena alam biasa. Tetapi karena ada masyarakat, menjadi masalah. Tahun berapa ini? Kalau tidak salah, tahun 2010, belum ada perumahan-perumahan itu yang sekarang tergusur. Bahkan di atasnya itu ada pengembangan real estate yang seharusnya tidak dibangun, tapi kemudian menjadi bangunan. Sehingga pertanyaannya, bencana alam atau kecerobohan manusia? Seharusnya bisa dihindari, itu kalau catatan saya. Baik Pak, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dengan waktu yang pendek. Saya rasa mungkin kalau ada diskusi, mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Saya sangat mengendorse, jadi kami punya Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Itu adalah ikatan para geologis, dan kami sendiri di IAGI sangat-sangat senang untuk sharing dan tentunya berdiskusi kaitannya gempa alam atau bencana alam atau bencana geologi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya. Memang kadang-kadang karena waktu kita yang sangat terbatas ya, jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita explore lebih jauh. Beberapa informasi yang tadi disampaikan juga cukup bisa memberikan gambaran apakah kita harus menyiapkan skenario dan mitigasi seperti apa ya, seperti yang Bu Eni sampaikan sebelumnya di sesi ini. Nah, Pak Arya mungkin mohon bersabar sebentar karena ada beberapa teman-teman nanti yang akan juga menyampaikan informasi, sehingga itu juga sekaligus menjadi pertanyaan mungkin ya bagi Bu Eni maupun Pak Arya. Nah, karena saat ini di wilayah Indonesia Tengah sudah memasuki waktu maghrib, atau sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib, saya mungkin mohon izin untuk mendahulukan teman-teman dari Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat dulu ya. Nanti akhirnya kemudian terakhir dari Jawa Barat. Jadi teman-teman dari Kalimantan Selatan, tim Kalimantan Selatan, atau saat ini diwakili oleh Mbak Yeni ya. Mbak Yeni adalah Kepala Cabang HI di Kalimantan Timur dan sekaligus yang bertanggung jawab untuk memberikan respon inisiatif di Kalimantan Selatan ya. Saat ini teman-teman juga masih ada di Kalimantan Selatan atau di sekitaran Banjar. Beberapa respon juga sudah diberikan dan kami ingin memberikan waktu sekitar 5 menit, tidak lebih ya dari 5 menit. Dan sekaligus juga pada saat yang sama boleh ditujukan atau tanggapan atau pertanyaan kepada para narasumber kita, Bu Eni maupun Pak Arya. Silakan Mbak Yeni, 5 menit ke depan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kaimuddin. Sebelumnya saya hormati para panelis narasumber yang hadir pada event online hari ini, sekaligus kembali mencerahkan dan merefresh kembali terkait informasi dan kolaborasi untuk pengetahuan kami dalam melakukan respon-respon bencana. Kepada Bu Eni, kepada Pak Arya, kepada Pak Tommy, dan seluruh sahabat inisiator dan donatur yang bergabung, mohon izin saya mewakili rekan-rekan dari Human Initiative Kalimantan Timur yang melakukan respon di Kalimantan Selatan untuk bisa menyampaikan
kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi bencana yang ada di Kalimantan Selatan yang mulai ada di tanggal 12 hingga hari ini di tanggal 29 Januari, per 2 hari ini SK tanggap darurat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperpanjang selama 1 pekan. Jadi dari awal 2 pekan menjadi 3 pekan hingga 7 Februari karena ada beberapa kota atau kabupaten dari 11 kota kabupaten itu yang memang masih tergenang curah hujan ataupun yang memang memiliki dampak kerusakan yang paling parah di beberapa wilayah khususnya di area gunung. Yang memang langsung mendapatkan dampak luapan sungai. Nah, dari data yang saya rangkum per 25 Januari, dari data BPBD yang di-share melalui Dex Relawan, di mana HI juga terhubung, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, kami melakukan koordinasi terkait respon dan juga pendataan melalui Dex Relawan. 175.000 dengan hampir 600.000 jiwa di sana terdampak dan ada pengungsian sekitar 100.000 orang. Jumlah infrastruktur atau kerusakan yang dialami baik dari segi penghasilan ataupun penghidupan juga cukup banyak, khususnya rumah-rumah yang terdampak ada sekitar 100.000 rumah dengan kriteria baik dari rumah rusak berat, rumah rusak ringan, rumah hilang, bahkan hasil info terbaru kemarin dari SKPD setempat itu ada yang namanya kriteria rumah rusak dan tanah hilang, rumah hilang dan tanah hilang, dikarenakan lahan mereka sudah hanyut bersama dengan sungai dan sekarang sudah berubah menjadi area sungai yang masih meluap seperti itu. Nah, Human Initiative sejak awal melakukan koordinasi ke BPBD setempat disarankan untuk bisa merespon wilayah terdampak paling parah di sana, yakni di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana di Hulu Sungai Tengah ini terdapat 1 kecamatan, yakni Kecamatan Hantakan, yang memang berada di bibir sungai areanya dan meluap dengan kerusakan rumah rusak maupun hilang sudah di hampir angka 900. Hingga hari ini ada 2 pos pengungsian yang ada di sana, yakni ada di pos induk kecamatan dan di sana puskesmasnya pun terkena banjir dan menjadi pos pengungsi dari masyarakat yang terdampak. Yang saya tampilkan adalah infografis terkait kondisi yang ada di lokasi bencana di Respon HI, yakni di Kecamatan Hantakan. Asesmen yang kami lakukan dari 9 desa itu ada 6 desa yang memang terisolir dan cukup parah. Dan berikut kami sampaikan gambaran desanya. Ada 1 desa yang saya garis tebal, ini adalah 1 desa alat, di mana di sana memiliki jumlah desa yang secara cakupan wilayah itu cukup luas. Mulai dari yang di bibir sungai sampai hingga yang ke ujung yang jembatannya putus. Dan di sana menjadi suatu wilayah yang mendapatkan respon atau dukungan dari berbagai pihak karena butuh kolaborasi banyak, khususnya warganya juga sangat banyak karena wilayahnya luas. Ini kebutuhan prioritas yang berhasil kami asesmen hingga masa perpanjangan tanggap darurat sampai saat ini. Seperti itu. Dan dalam melakukan asesmen ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ini wilayah di mana pos respon HI sejak awal kami hadir sampai sekarang, karena masih begitu banyak hal, khususnya di infrastruktur yang juga rusak dalam memenuhi kebutuhan pengungsi. Ini wilayah yang saya sampaikan, aliran sungainya, dan ini yang saya tunjuk di atas adalah wilayah dengan rumah dan lahan yang ikut hilang, seperti itu untuk huniannya. Ini kondisi rumah rusak berat, dan ini rumah yang hilang, di mana masyarakat di sana sudah mulai kembali ke shelter karena ada bantuan shelter, jadi mereka mulai tinggal di rumah hilang itu sambil mengumpulkan puing-puing atau yang memang masih bisa mereka kumpulkan. Yang di pojok kanan ini adalah kondisi sekolah yang juga rubuh, serta ini tenda-tenda pengungsian yang ada di sana. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan HI selama kami ada respon sejak tanggal hari ke-14 saat ini HI berada di lokasi. Kami melakukan mulai dari suplai kebutuhan air bersih melalui dapur air untuk konsumsi, layanan kesehatan yang bersifat mobile, food item, dan memenuhi peralatan sholat karena di sana juga mayoritas muslim dan musola serta masjidnya banyak yang rusak ataupun tergenang. Kalau yang misalnya masih tergenang, kami menyuplai kebutuhan sholat di sana. Psikososial juga untuk anak-anak yang mengalami psikosomatis karena beberapa kali kami melakukan asesmen sudah ditemukan anak-anak yang memang di satu desa yang tadi yang memang di sekitar sungai kalau terjadi hujan itu mereka sudah mulai histeris begitu. Kebersihan rumah, pembagian masker dan juga layanan genset.
Ini aktivitas kami yang ada di sana, dan saat ini hingga hari ini kita juga melakukan pendampingan posko. Jadi kalau berdasarkan informasi, ini adalah kejadian yang selama berpuluh-puluh tahun terakhir belum pernah terjadi dengan kondisi kerusakan seperti ini. Jadi pihak kecamatan maupun warga setempat masih cukup terkejut atau bahkan gagap dalam merespon ini, sehingga Human Initiative sejak awal respon hingga saat ini membantu melakukan manajemen posko yang ada di sana. Seperti itu, dan di tengah-tengah saya hari ini juga sudah bergabung Pak Kaimudin, mohon izin, ada Mas Uus yang memang langsung ada di lokasi pos respon. Saya akan berikan spotlight untuk beliau bisa bergabung, karena beliau akan menampilkan langsung bagaimana kondisi pasca banjir yang ada di sana. Kepada Mas Uus, apakah sudah ada di tengah-tengah kita? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mohon izin buka masker ya. Ya, mungkin yang pertama-tama saya yang kami hormati Bapak Tommy Hendrijati sebagai Presiden Human Initiative, yang kami hormati para panelis, dan kami hormati Mbak Yeni Kartika Dewi ya selaku Kepala Cabang Human Initiative Cabang Kalimantan Timur. Ya, perkenalkan saya Uus Suryansah, Koordinator Relawan Human Initiative Cabang Kalimantan Timur. Saat ini berada di lokasi wilayah terdampak, tepatnya di Desa Hantakan ya. Mungkin laporan yang saat ini pertama, kondisi para pengungsi berangsur-angsur sudah mulai ini ya, beralih ke rumahnya masing-masing. Perlu diketahui bahwa teman-teman semua, sahabat inisiator, di Desa Hantakan sendiri ada 2 pos pengungsian. Yang pertama ada di kantor kecamatan Hantakan dan ada di puskesmas. Di 2 pengungsian tersebut semuanya berangsur-angsur berkurang para penyintas yang mengungsi, karena mereka kembali ke pengungsian darurat mereka ya. Mereka membuat tenda darurat sambil mereka membersihkan dan mencari perabotan rumah tangga yang masih bisa dibersihkan dan digunakan. Mungkin teman-teman sahabat inisiator, kebutuhan saat ini di Desa Hantakan dan sekitarnya, karena tadi ada beberapa desa juga ya, ada Desa Alat, Desa Datarajab, Desa Batu Tunggal dan sebagainya, masih membutuhkan seperti shelter, tenda darurat, kemudian ada cooking set, hygiene kit, alat kebersihan diri ya, karena semua perlengkapan rumah tangga hanyut semua oleh banjir yang berada di Desa Hantakan tersebut. Ya, mungkin sahabat inisiator, saat ini kami bersama dengan warga, salah satu warga di Desa Hantakan dan pemuda Desa Hantakan ya, bersama Mas Henry ya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Henry. Saya adalah warga terdampak banjir di Desa Hantakan ini. Mungkin bisa kita lihat sendiri kan, sebenarnya banyak rumah warga yang rusak, dari rusak ringan, sedang, bahkan ada rumah warga yang hanyut dan hilang total. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, ada rumah warga yang hanyut dan hancur, tertinggal cuma lantainya saja. Dan kami di sini sangat mengharapkan bantuan dari segala pihak. Ya, Mas Henry, bagaimana mungkin tanggapan Mas Henry ya? Kami Inisiatif Cabang Kalimantan Timur sudah kurang lebih 14 hari ya di Desa Hantakan. Bagaimana mungkin tanggapan Mas Henry tentang program-program atau aksi-aksi kami di Desa Hantakan? Oke. Tentunya abang-abang dari saya ini sudah melakukan berbagai hal dan sangat membantu di sini. Salah satunya abang-abang di sini menyediakan dapur air yang berisi bubur kacang dan es buah. Dan abang-abang dari HI ini juga ikut serta membantu membersihkan rumah warga. Dan baru-baru ini ada abang-abang HI ini menyalurkan sebuah ember yang berisi alat kebersihan. Oke, mungkin ada ini Mas harapan Mas Henry terkait dengan pasca bencana ini, Mas Henry. Untuk harapan saya sebagai warga yang terdampak, tentunya di sini kami sangat membutuhkan air bersih, karena pasokan air bersih karena air yang di sini yang sering kami pakai untuk melakukan aktivitas itu sangat keruh sehingga tidak dapat dipakai saat ini. Dan saya juga berharap untuk tersedianya MCK ya untuk melakukan aktivitas hajat dari kami kan, seperti buang air kecil dan lain-lain sehingga jadi mudah. Ya, Mbak Yeni, mungkin demikian ya laporan kami tim Human Initiative Cabang Kalimantan Timur berada di lokasi di Desa Hantakan. Kami kembali lagi kepada Mbak Yeni.
Ya, sehat selalu rekan UUS dan salam untuk para pemuda dan juga masyarakat desa yang ikut bergotong royong ya bersama HI melalui aksi-aksi yang ada di sana. Dan sahabat inisiator, kita sudah menyaksikan langsung bagaimana kondisi pasca banjir dan bahkan memang Human Initiative Kaltim yang saat ini sedang stay di pos respon kami yang ada di wilayah sana, insya Allah akan terus melanjutkan kerja-kerja baik dengan dukungan dari berbagai pihak. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan rencana aksi yang akan kami lakukan diantaranya memenuhi kebutuhan yang tadi kami sampaikan, memenuhi kebutuhan shelter kit, hygiene kit, lalu supply food item hingga dukungan psikososial. Dan tentu saja ada sebuah isu besar yakni terkait hunian dan tadi was supply yang tentu saja ini tidak hanya pemerintah tapi juga ruang-ruang kosong yang memang perlu dukungan dari para relawan dan sahabat inisiator di luar sana. Pak Kaimudin, mungkin itu yang bisa kami sampaikan langsung dari kondisi respon bencana kami di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga bisa mendapatkan gambaran terkait aksi-aksi yang dibutuhkan untuk segera menguatkan saudara-saudara kita, khususnya yang memang terdampak parah pasca banjir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas informasinya, dan mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi catatan dan dapat ditanggapi juga walaupun sebentar nanti oleh para panelis kita. Nah, waktu kita memang semakin terbatas. Saya akan bergeser dulu ke teman-teman di Mamuju, di Sulawesi Barat. Pak Amir, apakah sudah bersama kita? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaimudin, Pak Tommy Hendrajati, Ibu Eni, dan Pak Arya, dan rekan-rekan sekalian. Saat ini kami sedang berada di Desa Buateng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang mana hari ini pas jam 5 tadi kita baru saja menyelesaikan pembuatan rumah senyum yang ke-6 di wilayah Mamuju ini, di Kecamatan Simboro, Kelurahan Buateng Utara. Alhamdulillah saat ini mungkin terdengar sayup-sayup sudah waktunya sudah azan, sudah masuk wilayah masuk jam 6:30 di wilayah Sulawesi Barat ini. Alhamdulillah Human Initiative di awal respon bencana ini telah menurunkan di hari-hari pertama melalui Human Initiative yang ada di cabang Sulawesi Makassar di hari-hari pertama dengan respon bantuan kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Hingga saat ini kami di Sulbar telah mendistribusikan sebanyak 2.500 paket food item. Ada 6 titik layanan pos dapur air, terus distribusi 390 shelter kit, dan 265 paket hygiene kit. Dan ini masih terus berlangsung, itu sementara yang baru kami distribusikan. Dan alhamdulillah saya ucapkan juga terima kasih Pak Bu Eni dan BNPB-nya yang telah menitipkan masker sebanyak 1.500, yang mana masker itu kami itu distribusikan kepada masyarakat berbarengan ketika kami mendistribusikan bantuan-bantuan yang kami sebar ke masyarakat terdampak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak support maskernya. Memang kami di sini sangat memperhatikan protokol COVID. Untuk teman-teman yang merespon, kita semua mencoba untuk memakai standar COVID dengan memakai masker, kemudian sarung tangan, juga mengedukasi masyarakat bahwasanya COVID itu memang ada, dan kita membagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Berikut adalah mungkin bisa dilihat, mungkin sudah agak malam ya, ini hasil rumah senyum yang
kita buat hari ini untuk keluarga Ibu Fatma ya, yang mana Ibu Fatma ini rumahnya hancur, luluh lantah, dan kemudian sementara sebelum ada rumah senyum ini, Bu Fatma berada di tenda darurat yang dibikin ini nih. Kita bisa lihat kondisinya, dan alhamdulillah saat ini rumah senyumnya ini malam ini sudah bisa digunakan. Mungkin sementara itu Pak Kai yang bisa kami sampaikan dari Mamuju. Silakan Pak Kai. Baik, sebentar Pak Amir, apakah di sana masih ada gempa susulan? Untuk beberapa hari ke depan sih masih belum ada ya. Ya mudah-mudahan sih ke depan juga ya, tidak akan terjadi lagi ya, harapan kami semua. Baik. Ya, baik. Makasih Pak Amir. Ya, mudah-mudahan ya, ini informasi yang cukup bisa bermanfaat, dan Pak mungkin didengar juga oleh Pak Arya bahwa ternyata untuk beberapa hari terakhir belum ada gempa susulan. Nah, apakah mungkin masih ada peluang atau ada potensi lagi untuk bisa terjadi gempa seperti itu? Nanti kita di akhir akan meminta tanggapan itu sedikit. Baik. Terima kasih Pak Amir. Jaga kesehatan dan tetap dengan protokol 3M ya. Salam untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Kai. Saya akan amin. Ke Jawa Barat dengan Pak Indra. Ya, apakah Pak Indra sudah bisa tersambung dengan kita? Pak Indra. Terima kasih Pak Kai. Yang saya hormati Pak Tommy Hindrajati, Presiden Human Initiative, Bu Eni dan Pak Arya, Pak Kaimudin dan rekan-rekan kepala cabang serta tim Human Initiative di Indonesia. Untuk perkembangan di Jawa Barat, di Sumedang, per tanggal 18 Januari kemarin, seluruh korban jiwa itu sudah ditemukan oleh Basarnas. Jadi jumlah meninggal itu di longsor Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung itu 40 korban jiwa. Jadi secara dampak mungkin tidak banyak yang kena, tapi secara korban jiwa itu termasuk cukup besar dibandingkan dengan banjir di Kalsel saat ini. Kemudian yang kami lakukan di Human Initiative, kalau diizinkan saya izin share screen Pak. Jadi beberapa hal yang sudah kita lakukan di Cihanjuang sejak kejadian di tanggal 9 Januari kemarin, kita sudah menurunkan tim pertama, di tim respon pertama, itu untuk membantu bergabung dengan tim potensi SAR lain dan Basarnas itu dalam proses evakuasi di longsor Cihanjuang. Yang kemudian yang kedua yang kami lakukan, sudah kelihatan belum ya Pak ya slide-nya? Sudah. Ya, lanjut. Ini yang dievakuasi korban. Kemudian yang kedua yang kita lakukan, mendirikan layanan dapur air. Jadi dapur air ini ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh para penyintas, tapi juga dibutuhkan oleh teman-teman relawan yang saat itu bergabung dalam proses evakuasi jenazah. Memang cukup tragis sih ketika kami mendengar informasi di hari pencarian pertama itu tertimbun korban dari tim relawan maupun dan Ramil saat itu. Kaget juga karena biasanya protokol dari Basarnas itu kan tidak ada pencarian malam hari, tapi saat itu agak kaget ketika kami mendengar ada pencarian di malam hari dan justru ada korban longsor susulan. Mungkin ini penting juga ya bagi tim di lapangan untuk mengikuti petunjuk dari kepala atau dari PJ klaster. Kalau dievakuasikan ada klaster evakuasi yang dikomandoi oleh Basarnas, sehingga setiap aktivitas itu bisa sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh Basarnas. Nah, di sini setiap evakuasi selesai, relawan-relawan yang ada itu mampir ke pos dapur air kita di bawah lokasi longsoran. Dan memang mereka sebelum makan siang biasanya karena bau kondisinya kan sudah cukup lama ya dan kelelahan, sehingga mereka memilih untuk mampir di dapur air kita untuk
cas tenaganya, karena kita menyiapkan ada susu, ada energen, ada kopi, dan lain-lain. Kemudian yang kita lakukan juga adalah kita melakukan layanan dapur inisiatif. Nah, kebetulan di Jawa Barat ini ada relawan chef. Ini chef asli ya, karena beliau sudah keliling di beberapa hotel dan restoran di luar negeri. Beberapa kali juga ditempatkan di Kamboja, di luar negeri begitu. Sehingga makanan yang kita ingin menyajikan makanan yang istimewa buat para penyintas yang saat ini berada di tenda BNPB. Sekitar 240 KK saat itu, tersisa saat ini ada 31 KK yang masih bertahan di 50 KK yang masih bertahan di tenda, dan 31 KK yang kemudian berada di tempat-tempat saudaranya. Dan setiap hari selama fase tanggap darurat ini belum dicabut, kemarin kita mendirikan pos dapur inisiatif ini. Setiap harinya menyediakan makanan yang bergizi untuk para penyintas di situ. Gitu. Ya, alhamdulillah bisa didampingi, dan masakan Eropa juga kita sampaikan ke penyintas. Responnya cukup baik dan cukup membuat penyintas itu bersemangat juga ketika kita ajak dialog, kita tanya kondisinya dan sebagainya. Kemudian hari ini kami mendistribusikan sekitar 130 paket sembako sebagai support di fase dicabutnya masa tanggap darurat. Informasi terakhir tadi dari koordinator tenda, seharusnya tanggal 29 itu warga sudah direlokasi ke lokasi yang memang sudah disediakan. Saat ini disediakan rumah susun. Tapi ketika kami ke sana tadi, informasi terakhir belum ready untuk rumah susunnya. Jadi masih menunggu informasi. Nah, kajian ini yang kemudian, hasil informasi ini yang kemudian menjadi kajian bagi kita juga untuk menawarkan rumah senyum ke penyintas. Tapi kita masih koordinasi dulu dengan BNPB berbagai macam kemungkinan yang nantinya akan coba kita berikan solusi di fase recovery ini. Dan rencananya nanti hari Senin kita akan menemani Komnas Anak yang rencananya akan didatangi langsung oleh Ketua Komnas Anak Pak Merdeka Sirait. Tadi sudah koordinasi dan mudah-mudahan bisa membantu di fase pendampingan psikososial. Itu mungkin Pak Ke saat ini, dan kita sedang bersiap-siap di fase recovery sebenarnya, karena tanggap daruratnya sudah per tanggal 29 seharusnya sudah selesai informasi terakhir yang kami terima. Mudah-mudahan nanti ada informasi lanjutan ketika warga mungkin belum mendapatkan kejelasan tentang relokasinya, karena sudah tidak memungkinkan warga itu untuk kembali ke rumahnya. Begitu Pak Ke. Nah, saya ingin memprioritaskan dua daerah itu saja. Kalau misalnya ada yang mau ingin menyampaikan sesuatu, 1-2 menit, 1-2 tanggapan, sehingga nanti bisa memperkaya, melengkapi informasi yang sudah diberikan oleh 3 cabang tadi. Karena di Jogja ada respon Merapi, di mana terakhir juga ada luncuran awan panas yang terjadi ya barusan kemarin, dan beberapa kali juga pengungsi sudah ada. Kemudian di Riau ya, yang terakhir juga ada banjir, dan saya harap ada teman Jogja yang bisa berbagi informasi 1 atau 2 menit untuk bisa nanti ditanggapi secara langsung, secara umum oleh para panelis kita. Nah, sekarang kita ada di penghujung ya sebenarnya, dan saya kira saya langsung aja ke Bu Eni, jadi untuk bisa memberikan tanggapan, kemudian sekaligus barangkali masukan insight terkait dengan informasi yang sudah diberikan oleh para tim cabang tadi, baik itu dari Kalimantan Selatan, ternyata memang juga cakupannya cukup luas, dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, 11 terdampak, diantaranya terdampak, dan itu juga akan menjadi tantangan tersendiri, saya kira dalam respon maupun dalam mitigasi ke depan.
Kemudian di Mamuju juga begitu. Walaupun sekarang misalnya tidak ada potensi atau tidak ada fakta gempa susulan, tapi bahwa masyarakat juga masih memiliki trauma itu ada. Kemudian di Jawa Barat ya, dan sekarang Merapi. Silakan Bu Eni untuk memberikan tanggapan terkait itu semua. Baik, terima kasih. Jadi inilah letak kita atau simpul kita yang berbicara tentang sinergitas. Jadi kami mohon kawan-kawan sahabat HI yang hebat, tolong berkoordinasi kalau memang ada des relawan, bisa dengan des relawan atau dengan informasi-informasi yang dirilis atau dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, dari informasi itu kita akan tahu treatment apa yang tepat untuk wilayah tersebut. Kedua, bagaimana mengatasi dengan kondisi melimpahnya titik-titik pengungsi ataupun kondisi pengungsi yang belum menurut kita belum maksimal, itu harus untuk mendapatkan informasi yang tepat. Jadi tugas kita di lapangan atau itu tidak hanya sebagai memberikan dukungan, tetapi secara moral kita juga harus bisa memberikan informasi yang tepat. Contoh seperti di Sulawesi Barat. Kemarin sudah disampaikan kepada Pak dari BMKG maupun Pak Aam dari BNPB sendiri menyampaikan apakah akan ada gempa susulan. Kita tidak akan tahu gempa susulan atau gempa besar, kita tidak akan tahu. Tetapi selama scientific base-nya itu sudah menyampaikan bahwa ketika energi-energi itu sudah keluar, berarti kita akan dalam kondisi yang relatif stabil. Bukan berarti aman, tapi stabil. Nah, tentu akan dirilis lagi oleh pemerintah daerah dan kita akan mengetahui. Contoh, recovery untuk penanganan pengungsi ataupun rumah yang roboh ini juga harus menjadi perhatian. Artinya kawan-kawan HI bisa bersinergi, bisa mengakses dari informasi yang sudah ada. Dan kami yakin di dalam des relawan ini informasi-informasi itu muncul sampai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Begitu pula yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian juga bagi teman-teman kita di lapangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan respon ya, sehingga dengan adanya dampak yang cukup luas, tentunya memang kita tidak mungkin akan berjalan sendiri dan tidak akan cukup juga sumber daya yang kita lakukan saat ini karena memang potensi dampak yang ada di depan kita juga masih cukup besar karena kita ketahui La Nina ini efeknya juga menurut BMKG masih sampai bulan Maret. Ya. Baik, saya bergeser ke Pak Arya. Mungkin nanti sebelum closing statement Bu Eni ya, saya bergeser ke Pak Arya dulu. Pak Arya, bahwa di Sulawesi Barat saat ini ternyata berbeda kondisinya dengan Palu. Di Palu dulu bahkan gempa susulan itu jauh lebih besar. Di Lombok juga begitu. Nah sekarang di Sulawesi Barat ini ternyata relatif lebih tenang ya setelah gempa utama ya, gempa yang pertama. Nah kira-kira apa yang kemudian perlu dipahami oleh masyarakat atau bahkan pegiat kemanusiaan, teman-teman di lapangan bahwa di Sulawesi Barat ini awas atau siaga seperti apa yang harus diperhatikan terkait dengan potensi ke depan. Ini ternyata faktanya memang tidak ada gempa susulan. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi kuncinya sudah disampaikan Bu Eni ya, bahwa kaitannya dengan bencana kegempaan dan bencana geologi lainnya itu pemerintah Indonesia sudah memiliki badan-badan yang berwenang sebenarnya. Jadi kita semua masyarakat harusnya mendengarkan dari badan-badan yang berwenang. Misalnya saya menyampaikan ini itu pun sifatnya hanya teoritis dan dengan data terbatas. Nah, pemerintah sendiri pasti punya data yang lebih lengkap, pengamatan
rekan saya kebetulan yang bekerja di Bandung, Badan Geologi, di bagian itu, langsung berangkat ke sana, langsung melakukan identifikasi dan penelitian di sana terkait gempa di Sulawesi Barat. Tentunya nanti pemerintah akan mengeluarkan resmi ya, informasi-informasi resmi, baik pemerintah, badan terkait atau BNPB ya. Kita tentunya perlu sangat mendengar. Ya, masyarakat perlu sangat mendengar. Dari sisi teman-teman kita yang sedang berjuang di sana untuk membantu, tentunya nomor satu ya hati-hati, masih ada COVID dan juga masih ada kemungkinan gempa susulan. Kalau tadi ditanya Palu berbeda dengan Sulawesi Barat, ya memang berbeda karena settle geologinya berbeda. Prinsipnya sih itu. Tetapi penjelasan detailnya tentunya banyak sekali faktor yang harus dilihat. Ya, saya sendiri tidak melihat detail gempa di Sulawesi Barat, tentunya teman-teman yang di sana atau badan-badan terkait yang tentunya lebih berwenang untuk menyampaikan secara detail, gitu. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Eni di awal tadi di presentasi saya sampaikan soal energi. Jadi pada waktu energi itu settle, sudah rilis atau rilis sedikit-sedikit, biasanya lama-lama akan establish. Sampai dia mengumpulkan energi lagi untuk siklus gempa berikutnya nggak tahu kapan. Nah biasanya siklus gempa itu sendiri memang biasanya ada siklusnya, walaupun waktunya atau akurasi waktunya panjang, bisa 50 tahun, bisa 100 tahun. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Jadi yang terpenting adalah untuk mendengar dari informasi resmi dari pemerintah. Baik. Gitu. Baik, Pak Itu, Arya. Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Arya. Saya ingin satu statement Pak Arya terakhir sebelum nanti saya juga akan ke Bu Eni. Silakan. Untuk kami di Human Initiative, pegiat dan barangkali juga untuk masyarakat ini karena memang traumatis di awal tahun ini cukup cukup mengagetkan begitu ya. Silakan Pak Arya. Baik, kalau dari kami sangat mengharapkan tentunya mitigasi dilakukan dengan baik. Dalam hal ini tentunya badan-badan pemerintah yang punya kewajiban untuk melakukan mitigasi, karena mitigasi pengetahuan ini perlu sekali atau penting sekali untuk kita menyadari resiko atau ancamannya. Dan kemudian disampaikan tentunya kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik, dengan informasi yang baik, bukan menakut-nakutin, tapi mempersiapkan masyarakat bahwa memang negara kita relatif banyak ancaman bencana alam, geologi atau bencana alam. Oleh sebab itu, mitigasi sangat penting, tidak hanya tanggap darurat yang juga tentu sangat penting, dan fase rekonstruksi juga penting, tapi menurut kami mitigasi adalah hal yang sangat penting juga untuk mempersiapkan informasi. Paling tidak, lebih baik kita bersiap-siap daripada kita sama sekali tidak bersiap-siap, tapi bencana itu datang. Mungkin dari saya begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya atas waktunya, statementnya, dan ini memang sayang sekali waktu kita terbatas ya. Tapi baik, sangat informatif tentunya, dan kita akan memohon statement penutup nih dari Bu Eni. Apa kira-kira yang kami termasuk Mas Subur dan kawan-kawan di lapangan dan kami semua juga bisa lakukan sehingga ini juga kita bisa mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap dampak gempa yang sangat luas seperti ini. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih pada kawan-kawan yang di HI yang memang berada di lapangan. Kami berharap bahwa ketika kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk menolong sesama, untuk memberikan dukungan kepada kemanusiaan. Pastikan keselamatan diri yang utama, pastikan diri tetap sehat karena ini masa pandemi, dan siagakan diri kita, jangan lupa tetap berdoa. Sekali lagi, HI berada di hati rakyat dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Tadi juga ada yang pesan ke saya Bu ini secara japri, bahwa sampaikan salam ke Bu Eni, jangan
sampai tersinggung kalau nanti masih dipanggil Mami di lapangan katanya begitu, Bu. Salam dari kami, Bu. Terima kasih banyak. Ini kami juga bisa membayangkan begitu sibuknya dengan berbagai macam bencana dan kelihatannya jam terbangnya akan semakin tinggi begitu ya. Bahkan mungkin waktu terbangnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu di darat ini, Bu. Karena akan ke sana kemari gitu. Baik, terima kasih banyak Bu sekali lagi. Kemudian juga Pak Arya, kami sampaikan terima kasih karena juga sudah menjadi bagian dari kami di sore hari ini. Baik Bu Eni maupun Pak Arya juga cukup spesial di HI saat ini karena cukup panjang perjalanan kita dalam berkomunikasi sebenarnya, termasuk dalam berbagai hal, membicarakan hal-hal yang tidak yang termasuk membicarakan hal-hal yang tidak enak ya. Karena memang bencana dan kejadian seperti ini kan memang sesuatu yang kadang-kadang tidak disukai oleh banyak orang, tapi memang kita harus hadapi gitu. Terima kasih banyak Bu Eni, Pak Arya sekali lagi. Kami dari HI menyampaikan supaya tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan masukan, kemudian arahan dan seterusnya terkait dengan aktivitas kami di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada para peserta, partisipan yang sudah menyaksikan jalannya diskusi pada sore hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Waktu kita sudah sampai di penghujung dari pukul 6 dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan pembawa acara. Spesial terima kasih juga ini kepada Pak Tommy yang juga masih tetap bersama kita pada sore hari ini. Baik, demikian dari kami, dari saya, khususnya sebagai moderator. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Dan tentunya ini masih banyak yang menjadi PR bagi kita semua ya ke depan. Karena sudah ada sekitar 220 kejadian bencana di 3 pekan ini menurut catatan BNPB, dan kita akan terus bersiap-siap untuk menghadapi itu. Apalagi ini di tengah COVID ya, di tengah COVID. Kita akan menghadapi skema yang tidak biasa, skema double atau bahkan multiple disaster. Terima kasih dari saya sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mas Alex. Baik, terima kasih kepada Pak Kaimudin yang sudah menjadi moderator pada acara hari ini. Sungguh sangat informatif sekali ya informasinya. Terima kasih sekali lagi kepada para pengisi acara dan juga MC moderator pada kesempatan hari ini. Sahabat inisiator semuanya, alhamdulillah acara kali ini sudah berjalan dengan lancar. Kita tentunya banyak hal yang harus kita lakukan saat ini, dan kita sempurnakan saja dengan doa untuk para masyarakat yang terdampak yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Aan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka khairal masalah wa khairal du'a khairan najah wa khairul ilmi wa khairul amali wa khairul thawabi wa khairul hayati wa khairul mamati wa thabbitni wa taqabbal mawazini wa haqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfirli waghfir lana khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepada Engkau ya Allah permintaan yang terbaik, doa yang terbaik, kesuksesan yang terbaik, ilmu yang terbaik, amalan kami amalan yang terbaik, pahala-pahala kami pahala yang terbaik. Kuatkanlah kami ya Allah, kuatkanlah seluruh aktivitas yang kami lakukan ya Rabb.
berkahi seluruh aktivitas yang kami lakukan ya Allah. Bimbing kami agar senantiasa selalu ada di jalan-Mu. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala dainan ila qadaita wala hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Aan yang sudah memimpin doa kita hari ini. Seperti biasa, mudah-mudahan masyarakat terdampak di lokasi bencana bisa dikuatkan dan bisa sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara event online Report Emergency Response di Indonesia, di mana ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada para donatur dan sahabat inisiator yang telah mendukung dan membantu para penyintas bencana alam. Mari bersama kita doakan saudara-saudara kita di sana, semoga mereka juga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk melewati bencana ini. Sahabat inisiator, bagi rekan-rekan, sahabat inisiator dan donatur yang ingin berkontribusi kembali untuk pemulihan, sahabat inisiator dapat mengunjungi website kami di solusi.peduli.org dan melalui rekening yang kami tampilkan di layar berikut ini. Dipersilakan bisa di screenshot atau dicatat terlebih dahulu. Jadi sahabat inisiator bisa langsung cek informasinya di solusi.peduli.org dan nomor rekening yang ditampilkan di layar. Baik, terima kasih kepada seluruh pengisi acara, kemudian kepada para donatur dan juga para tamu undangan yang sudah hadir pada acara hari ini. Terakhir kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur, sahabat inisiator, dan para narasumber yang telah hadir. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.